Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafli Rahmansyah ingin menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan masjid bersih, sehat, teratur, nyaman untuk menyelesaikan tugas manajemen masjid. Yang pertama adalah masjid. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Masjid mengalami perkembangan yang pesat baik dalam bentuk bangunan maupun fungsi dan peranannya. Masjid telah menjadi sarana berkumpul menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat dakwah, di samping menjadi tempat beribadah itu sendiri. Masjid kepunyaan Allah atau masjid yang dimiliki oleh umat Islam itu sendiri memiliki arti yang sangat dalam dan bersifat magis. Dalam arti masjid harus senantiasa dipelihara kebersihannya, diperindah bangunannya, dan dikelola lingkungannya hingga bersih, sehat, suci, teratur, dan nyaman. Agar orang yang beribadah di masjid itu sendiri merasakan nyaman. Selanjutnya adalah konsep kebersihan dalam Islam. Kebersihan menurut ajaran Islam dinamakan toharoh atau suci. Toharoh sendiri bermakna suci dan bersih. Kebersihan berasal dari kata bersih yang artinya bebas dari kotoran. Kebersihan secara batiniah dapat dikatakan sebagai seseorang yang mengambil peran menentukan atas kebersihan lingkungan. Jika manusia ingin hidup bersih, maka tidak cukup baginya hanya membersihkan diri, tetapi diharuskan untuk menjaga dan membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Terus kebersihan dalam agama Islam digunakan 3 macam istilah, yaitu yang pertama nazafah atau nazif, secara bahasa yaitu kebersihan. Nazafah yaitu kebersihan tingkat pertama yang meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriah dengan alat pembersihnya benda yang bersih yaitu air. Yang kedua yaitu toharoh. Secara bahasa toharoh itu menyucikan atau membersihkan. Toharoh mengandung pengertian yang lebih luas, yakni meliputi kebersihan lahiriah dan batiniah. Yang ketiga ada tazkiyah. Secara bahasa yaitu tumbuh atau membersihkan. Tazkiyah mengandung arti ganda, yaitu membersihkan diri dari sifat perbuatan tercela dan menumbuhkan serta memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang selanjutnya, kebersihan adalah sesuatu yang disukai Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang telah disebutkan di atas, yang mengandung arti dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhlah istrimu pada waktu haid dan jangan kamu dekati sebelum mereka suci. Apabila telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang bersuci. Jadi Allah sangat menyukai orang yang suci, karena itu sudah sifat wajibnya Allah. Selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan masjid. Memelihara bangunan dan fisik masjid mencukupi berbagai sisi. Pemeliharaan keindahan bangunan masjid. Yang pertama, fisik luar masjid. Contohnya memelihara lingkungan masjid seperti daerah sekitar halaman, taman-taman, atau jalan menuju ke sana. Kemudian memelihara fisik masjid di bagian luarnya dapat juga dengan menyediakan tempat tinggal untuk menuntut ilmu, menyediakan perpustakaan dan ruang baca, menampilkan buletin dan papan informasi, menyediakan lapangan olahraga. Terus yang kedua ada fisik dalam masjid. Pemeliharaan fisik dalam masjid dengan adanya ketersediaan perangkat-perangkat utama yang dibutuhkan oleh layaknya sebuah masjid. Perangkat-perangkat tersebut diantaranya mihrab, mimbar, kubah atau menara azan, rak-rak Al-Quran atau buku, rak-rak sandal atau sepatu, tempat khusus wanita, tempat wudhu dan bersuci, perangkat lampu penerangan, perangkat sound system, pengeras suara, pendingin, karpet, dan kebersihan. Petugas-petugas kebersihan masjid dan bangunan pelengkap tempat tinggal mereka. Apabila kebersihan dan keindahan masjid dapat dijaga dengan baik, itu berarti umat Islam benar-benar bertanggung jawab terhadap rumah Allah, baik dalam membangunnya maupun dalam memeliharanya. Masjid yang terjaga kebersihan dan keindahannya akan berpengaruh besar kepada orang-orang yang melakukan ibadah di tempat itu dan kepada orang lain yang hanya lewat di sekitar masjid. Mereka yang beribadah di dalamnya akan memperoleh ketenangan dan kekhusyuan dalam ibadahnya. Sekian dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kurang dari materinya maupun dari videonya yang masih patah-patah dalam menjelaskan karena
saya masih gugup dan kurang dalam bidang mengedit video. Semoga kita dalam lindungan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.